Dulu, aku percaya bahwa tugasku sederhana, datang, bertarung, menang, lalu terbang kembali ke langit. Cahaya di dadaku adalah simbol kemenangan, tanda bahwa kebaikan selalu punya tempat di alam semesta. Setiap kali aku meluncurkan Spectrum Ray, aku yakin itu adalah jawaban terakhir untuk semua masalah. Tapi hari ini, langit itu tertutup asap yang bukan berasal dari monster luar angkasa. Ini asap dari mesiu. Ini adalah perang antar manusia. Dan bagi seorang Ultraman yang juga harus menjadi seorang ayah, melihat api di layar berita terasa lebih menyakitkan daripada serangan monster manapun. Cahayaku terasa redup, bukan karena aku lemah, tapi karena aku mulai bertanya, untuk apa semua kekuatan ini jika dunia tetap memilih untuk hancur? Pertanyaan ini menghantuiku, lebih dari raungan kaiju manapun. Saat aku pulang dan melihat wajah anakku yang tertidur pulas, aku merasa gagal. Aku bisa melindungi kota dari monster raksasa, tapi aku tidak bisa melindunginya dari berita buruk yang merayap masuk lewat celah pintu. Aku tidak bisa menghentikan ketakutan yang meresap ke dalam hatinya saat ia bertanya, "Ayah, kenapa orang-orang saling menyakiti?" Disinilah aku, sang raksasa Prak, merasa begitu kecil di hadapan pertanyaan seorang anak. Kekuatanku terasa sia-sia. Aku bisa menghancurkan meteor, tapi aku tidak bisa menghancurkan kebencian. Aku bisa terbang melintasi galaksi, tapi aku tidak bisa terbang dari kenyataan pahit ini. Setiap kilatan di dadaku sekarang bukan lagi tanda waktu yang tersisa untuk bertarung, tapi pengingat akan setiap detik yang terbuang dalam konflik yang sia-sia. Cahayaku meredup, karena aku sadar, musuh terbesar bukanlah makhluk dari bintang lain, tapi kegelapan di dalam hati manusia itu sendiri. Perang yang terjadi di tempat jauh itu tidak berhenti di garis perbatasan. Dia ikut pulang bersamaku. Dia datang ke dapur kita melalui harga-harga yang tidak lagi masuk akal. Dia menyelinap ke dalam pikiran setiap malam, membisikkan ketakutan tentang bagaimana kita akan bertahan di tahun 2026 nanti. Saat inflasi menjadi monster yang lebih nyata daripada Godzilla, aku sadar bahwa perjuanganku kali ini bukan lagi soal adu kekuatan fisik, tapi soal adu ketahanan mental menghadapi dunia yang semakin tidak stabil. Dulu, aku hanya perlu khawatir tentang serangan dari langit. Sekarang, aku harus khawatir tentang angka di tagihan listrik, tentang harga beras yang terus merangkak naik, tentang masa depan pendidikan anak-anakku. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku menatap cermin dan tidak lagi melihat pahlawan. Aku melihat seorang ayah yang cemas, seorang suami yang berpikir keras, mencari cara agar kapalnya tidak karam di tengah badai ekonomi yang diramalkan akan datang. Kekuatan superku tidak bisa mencetak uang. Tinju besiku tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Ini adalah pertarungan yang berbeda, pertarungan tanpa musuh yang terlihat jelas. Musuhnya adalah sistem, ketidakpastian, dan rasa takut kolektif yang menyebar lebih cepat dari virus apapun. Monster bernama krisis ini tidak bisa dikalahkan dengan satu jurus pamungkas. Dia harus dilawan hari demi hari, dengan perencanaan yang matang, dengan pengorbanan kecil, dan dengan ketabahan yang luar biasa. Perang sesungguhnya kini terjadi di dalam rumah tangga kita sendiri, di meja makan, dan di dalam pikiran kita setiap malam. Lalu, bagaimana kita bertahan saat mesiu menutupi cahaya matahari? Caranya adalah dengan berhenti menjadi pahlawan bagi dunia, dan mulai menjadi pahlawan bagi rumah kita sendiri. Di masa sulit ini, strategi terbaik adalah penyederhanaan. Kita harus berani memangkas gengsi demi menjaga fungsi. Mungkin mobil yang lebih mewah harus ditunda. Mungkin liburan ke luar negeri harus diganti dengan piknik sederhana di taman kota. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang menjadi cerdas. Ini tentang mengalihkan energi kita dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ke hal-hal yang sepenuhnya ada dalam genggaman kita. Bertahan hidup di 2026 artinya kita harus lebih adaptif belajar skill baru, menjaga setiap rupiah dengan bijak, dan yang terpenting, tidak membiarkan kebencian di luar sana masuk ke dalam rumah. Kita tidak bisa menghentikan rudal, tapi kita bisa menghentikan keputusasaan di meja makan kita sendiri. Saat dunia di luar sana terasa kacau, rumah harus menjadi benteng pertahanan terakhir. Ciptakan kehangatan di dalamnya. Bacakan cerita untuk anak-anak, ajak pasangan bicara dari hati ke hati, matikan televisi yang penuh berita buruk dan nyalakan musik yang menenangkan jiwa. Kita adalah kapten dari kapal kecil kita masing-masing. Di tengah ombak besar, seorang kapten yang bijak tidak akan melawan badai. Dia akan mencari celah, menyesuaikan arah layar,
dan memastikan semua awaknya aman. Kekuatan kita bukan lagi pada kemampuan menghancurkan, tapi pada kemampuan membangun, merawat, dan melindungi apa yang paling berharga. Lindungi kewarasan kita, lindungi keharmonisan keluarga kita. Itulah kemenangan terbesar di era yang serba tidak pasti ini. Mesiu mungkin membuat langit menjadi gelap, tapi ingatlah bahwa cahaya sekecil apapun akan terlihat paling terang di tempat yang paling gelap. Jika kau merasa cahayamu meredup karena beban hidup dan berita perang, jangan padamkan. Gunakan sisa cahayamu untuk menerangi jalan anak-anakmu. Mereka tidak butuh pahlawan yang bisa terbang, mereka butuh ayah yang hadir. Mereka tidak butuh raksasa yang kuat, mereka butuh sosok yang memeluk mereka saat mereka takut. 2026 mungkin akan berat, tapi kita sudah dilatih oleh kerasnya tahun-tahun sebelumnya. Kita adalah generasi yang melewati krisis, pandemi, dan ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Setiap luka dan setiap kegagalan di masa lalu telah menempa kita menjadi pejuang yang lebih tangguh. Jadi, untuk semua ayah di luar sana, untuk semua penjaga keluarga yang merasa lelah dan cemas, pesanku sederhana, tetaplah berdiri, tetaplah hadir. Saat kau merasa ingin menyerah, lihatlah wajah-wajah yang mengandalkanmu. Di mata mereka, kau lebih hebat dari Ultraman manapun, karena pahlawan sejati tidak pernah pergi, sesulit apapun medannya. Cahaya kita mungkin redup, tapi selama kita bersama, cahaya itu tidak akan pernah padam. Teruslah berjuang,